Bahasa adalah cermin sikap suatu bangsa. Ketika tertib berbahasa, kita sedang menunjukkan rasa cinta dan hormat terhadap jati diri bangsa. Penggunaan bahasa Indonesia yang positif bukan sekadar soal komunikasi, melainkan juga tentang menjaga kedaulatan bangsa. Untuk itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman pengawasan penggunaan bahasa Indonesia. Pedoman ini juga sebagai perwujudan amanat pasal 42 ayat 4 Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Keberhasilan tujuan pengawasan adalah sebagai berikut: mewujudkan eksistensi bangsa, identitas nasional, dan persatuan Indonesia, meningkatnya sikap positif masyarakat, kebanggaan, kesetiaan, dan kesadaran terhadap norma berbahasa Indonesia, meningkatnya kemahiran berbahasa sesuai dengan standar serta kemajuan peradaban bangsa, meningkatnya kedisiplinan dan keteladanan melalui keutamaan penggunaan bahasa Indonesia, dan meningkatnya mutu penggunaan bahasa Indonesia pada objek-objek bahasa. Objek pengawasan penggunaan bahasa Indonesia mencakup dua ranah utama. Pertama, objek bahasa di lanskap yang meliputi nama, geografi, bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi atau badan hukum Indonesia, jalan, rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Kedua, objek bahasa di dokumen yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain, bahasa pengantar dalam pendidikan nasional, pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan, nota kesepahaman atau perjanjian, forum yang bersifat nasional atau internasional di Indonesia. Pengawasan penggunaan bahasa Indonesia dilakukan melalui 4 bentuk kegiatan. Sosialisasi untuk membangun sikap positif berbahasa melalui gerakan Trigatra Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Pemantauan melalui pengumpulan dan pengolahan data objek bahasa. Pendampingan berupa penyampaian hasil analisis, konsultasi penggunaan bahasa, dan asistensi penerapan kaidah bahasa Indonesia. Evaluasi untuk mengukur efektivitas seluruh kegiatan pengawasan. Pengawasan penggunaan bahasa Indonesia dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota. Menteri bertanggung jawab atas pengawasan pada instansi pemerintah pusat, badan usaha milik negara, satuan pendidikan di bawah pembinaan kementerian, satuan pendidikan di bawah pembinaan kementerian atau lembaga lain, dan perseorangan. Gubernur dan Bupati atau Wali Kota bertanggung jawab atas pengawasan pada instansi pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, satuan pendidikan di bawah pembinaan pemerintah daerah, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat di daerah, dan perseorangan. Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, Gubernur serta Bupati atau Wali Kota dapat membentuk tim pelaksana yang diketuai oleh Sekretaris Daerah. Hasil pengawasan digunakan untuk menyempurnakan kebijakan penggunaan bahasa Indonesia, memberikan rekomendasi kepatuhan terhadap penggunaan bahasa yang baik dan benar, serta memberikan penghargaan kepada lembaga atau perseorangan yang menunjukkan sikap positif dalam berbahasa. Masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan pelanggaran penggunaan bahasa Indonesia. Laporan adanya pelanggaran dilakukan secara tertulis, ditujukan kepada kementerian, dilengkapi dengan identitas pelapor, identitas terlapor, dan data atau informasi dugaan pelanggaran penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah identitas dan alat pemersatu bangsa, serta cerminan peradaban untuk Indonesia yang bermartabat. Mari kita jaga kedaulatan bahasa negara. Gelorakan semangat untuk bangga, mahir, dan maju dengan bahasa Indonesia.